Zizek seringkali menyebut dirinya sebagai seorang ateis pada setiap kuliahnya. Namun meskipun begitu, bagi Zizek, apa yang dia maksud dengan ateis tidak serta-merta hanya tidak meyakini Tuhan, melainkan juga mempercayai kehadirannya yang tidak maha kuasa. Gestur paradok ini seringkali diucapkan Zizek dengan menyebut dirinya sebagai ateis Kristen. Dari posisinya tersebut, Zizek berargumen bahwa hanya orang ateislah yang bisa beriman dan bukan orang religius. Apa arti dari itu semua? Mari kita bahas sekarang. Pengertian umum tentang ateis adalah mereka yang tidak percaya atau meyakini adanya kehadiran sosok maha kuasa yang disebut sebagai Tuhan. Namun pengertian seperti itu tidak cukup untuk menolak status ontologi dari Tuhan itu sendiri. Hal ini diungkapkan Lacong, bahwa lebih mudah untuk percaya adanya Tuhan daripada tidak percaya tentangnya. Sebab bagi Lacong, keyakinan atau belief selalu sudah sejak awal suatu objek dinyatakan melalui bahasa. Artinya, standar umum ateisme selalu sudah mengasumsikan para ateis pertama harus meyakini adanya Tuhan, kemudian baru menolaknya. Dalam hal ini, ateisme menjadi tidak mungkin, karena para ateis bukan berarti menolak Tuhan, melainkan hanya menyangkalnya dan menggantinya dengan entitas dan objek yang lain. Termasuk mereka, para saintis yang selalu menganggap diri mereka ateis, namun meyakini kerja alam sebagai yang absolut. Atau mereka yang menganggap kehendak bebas atau free will itu tidak ada, namun meyakini politik liberalisme yang selalu mengusung kebebasan. Bagi Nietzsche, mereka adalah pale ateis atau para ateis pucat. Meskipun mereka menganggap diri mereka ateis, namun bagi Nietzsche, mereka juga masih selalu bergantung pada suatu objek yang menjamin nilai atau pemaknaan atas diri mereka, entah itu alam ataupun ideologi. Karenanya, ateisme yang sesungguhnya bagi Nietzsche adalah tentang matinya Tuhan. Apa maksud dari kematian Tuhan? Jelasnya bukan tentang Tuhan yang mati dan menghilang, sehingga kita semua terbebas darinya. Justru sebaliknya, dari sini, Lacong menambahkan bahwa formulasi ateisme bukanlah Tuhan tidak ada, God doesn't exist, melainkan Tuhan sedang tidak sadar, atau God is unconscious. Bagi Lacong, Tuhan dari awal sudah mati. Akan tetapi, kematian Tuhan justru bukan melenyapkannya, melainkan membuatnya jauh lebih hidup dan real. Sehingga dari sini muncul sisi paradoks dari kemahakuasaan Tuhan, yaitu sifatnya tersebut sekaligus berarti ketidakberdayaannya terhadap dirinya sendiri. Tuhan begitu maha kuasa dan maha tahu, namun karenanya pula dia tidak terbatas dan gagal memahami dirinya, sehingga dia tidak tahu apa yang dikuasakannya dan diketahuinya. Ruang pengetahuan adalah ruang limitasi. Tanpa keterbatasan dan pembatasan, maka tidak ada pengetahuan. Tuhan itu maha tahu, berarti dia tahu segalanya, kecuali kemahakuasaannya yang tanpa batas. Sehingga hal ini berarti Tuhan mengetahui segalanya, namun tidak tahu tentang dirinya. Atau menggunakan bahasa Lacong, dia tahu segalanya, namun dia tidak tahu bahwa dirinya tidak ada. Pertanyaannya kemudian, apakah mungkin menjadi seorang ateis? Bagi Zizek, jalan menuju ateisme justru melalui agama. Zizek bahkan secara spesifik menyebut Kristiani atau Kristen. Meskipun berdasarkan struktur keyakinan, harusnya bisa melalui berbagai agama tertentu. Gambaran awal mengapa Zizek meyakini Kristiani atau Kristen adalah tentang penyaliban Yesus yang kemudian mengatakan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan daku? Bagi Zizek, apa yang mati dalam penyaliban Yesus adalah Tuhan yang melampaui dirinya. Dan di sini perkataan Yesus diartikan sebagai ketidakberdayaan Tuhan. Artinya, ketidakberdayaan Yesus di atas salib melambangkan langsung ketidakberdayaan Tuhan atas dirinya. Sehingga nantinya dia akan kembali dalam wujud Roh Kudus atau Holy Spirit. Roh Kudus di sini bagi Zizek bukanlah roh abstrak, melainkan secara imanen dan konkret termanifestasi ke dalam kehidupan manusia, seperti munculnya solidaritas kemanusiaan dan masyarakat egaliter. Tuhan tidak lagi di atas sana,
yang maha segalanya, melainkan telah jatuh dan menyadari dirinya tidak berdaya yang terikat di dalam jalinan kasih umat manusia. Ketidakberdayaan Tuhan inilah yang membalik struktur keimanan dari saya atau kita percaya dengan Tuhan menjadi Tuhan percaya dengan saya atau kita. Hanya melalui manusia dan perjuangannya, tanpa penjamin apapun, ketidakhadiran Tuhan mampu diamini dan diyakini bersama-sama sebagai suatu solidaritas sosial. Meskipun Zizek berangkat dari tradisi Kristiani, pesan utama dari ateisme Kristen, Zizek harusnya berlaku secara universal, selama hal tersebut menyangkut struktur dasar keyakinan. Apa itu struktur dasar keyakinan? Seperti yang sudah Lacong katakan, keyakinan selalu sudah ada atau muncul paling awal. Artinya, untuk menegasi atau menolak Tuhan, apa yang pertama kali dilakukan haruslah menerima Tuhan terlebih dulu, setidaknya sebagai objek konseptual. Sehingga ateisme yang sesungguhnya bukan hanya tentang menolak Tuhan, melainkan menerimanya di dalam cara yang baru, tanpa berusaha menyangkalnya dan kabur darinya. Sebab semakin manusia kabur dan menyangkalnya, konsep Tuhan semakin mengejarnya di dalam versi yang lebih vulgar dan brutal, atau disebut sebagai obscene big order, yang lain yang besar, yang saru, yaitu manifestasi langsung dari dominasi ideologi hari ini yang selalu memaksa semua orang untuk bersenang-senang dan berbahagia. Jika orang-orang itu gagal berbahagia, maka dia merasa bersalah, seolah-olah telah berdosa, dan akan dipaksa terus mengejar kenikmatan duniawi ala kebahagiaan. Alih-alih Tuhan yang Maha Kasih dan Pengampun, perwujudan obscene big order justru Maha Penghukum dan tanpa ampun. Bagi seorang ateis yang beriman, kasih yang sesungguhnya adalah ketidakhadiran Tuhan, dan pengampunan yang paripurna adalah tanggung jawab penuh bersama di dalam solidaritas sosial, seolah-olah Tuhan telah mempercayakan segalanya kepada manusia yang serba tidak sempurna dan tidak berdaya.